What's up everyone, kalian semua lagi dengerin The Abnormal Guys, sudut pandang orang gak normal. Asik. Yoi. Kita The Abnormal guys nih punya dua personil, yaitu dengan gua di sini sebagai WB dan Dani disokin. Dani disokin. Nah sekarang nih Dan, kita di The Abnormal Guys Podcast ini bahas apa? Kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih buat kaula muda. Kaula muda, cenah. Yoi. Apa tuh? Ya mungkin ada korelasinya ya sama kaula muda zaman sekarang, karena kita sekarang bakal bahas quarter life crisis. Quarter life crisis, atau mungkin bahasa secara harfiahnya krisis seperempat abad. Yoi. Tapi kan kalau misalkan krisis seperempat abad, berarti itu harusnya ya secara harfiah tuh di 25 tahun ya enggak? Iya, mungkin itu kan secara harfiah ya, seharusnya secara perhitungan angka saja. Angka saja. Tapi ya udahlah, cuma sekedar angka ya, belum tentu quarter life crisis ini dialamin sama semua orang di umur 25 tahun ya kan? Betul. Biasanya memang ada range umur dari 20 sampai 30, tapi nggak semua orang mengalami quarter life crisis di umur 25 seperti yang tadi ya lu sebutin gitu. Mungkin ada yang di 19 mengalami quarter life crisis, 20 ataupun berapa 23. Beda-beda lah ya, tergantung siapa orangnya, gimana background mereka, lingkungan dan lain-lain ya. Ya, betul. Oke, tapi mending kita coba ngobrol-ngobrol dikit kali ya, kayak menurut lu tanda-tanda atau misalkan quarter life crisis tuh kayak gimana sih? Dari lu dulu deh, ntar dari gua. Bagus juga pertanyaan lu. Iya emang boy. Jadi quarter life crisis itu kan krisis ya. Kita krisis itu secara emosional. Jadi mungkin juga orang-orang yang udah banyak ngerasain gitu, udah banyak ngalamin seperti ya overthinking, mungkin rasa tidak percaya diri sama dirinya sendiri, bisa dia ngerasa insecure, ngerasa takut gagal. Mungkin juga itu udah umum ya, tapi orang-orang gitu nggak tahu gitu di umur itu bahwa itu adalah quarter life crisis. Bener. Kalau dari gua quarter life crisis nih bisa apa ya? Selain krisis emosional, mungkin bisa juga kita lagi masuk ke krisis identitas ya enggak? Iya, bisa betul. Ya udah, kita kayak mempertanyakan masa depan kita mempertanyakan kayak apa yang kita lakuin sekarang bener gak ya? Keputusan kita bener gak ya? Gitu-gitu, kayak ya jatuhnya kita malah jadi mikirin banyak hal. Ya kayak salah satu indikatornya juga ada overthinking ya enggak sih? Betul, itu mungkin semua orang juga ngalamin kali ya. Iya. Kayak berarti kalau misalkan gue lagi dimasuk ke dalam quarter life crisis ini, gue kan pasti mikirin hal yang sebenarnya nggak perlu gue pikirin dong. Iya. Tapi kadang yang jadi masalah tuh si kata overnya ini ya enggak? Iya, terlalu berlebihan. Betul. Lu kan anak psikologi nih, overthinking dari sudut pandang lu gimana tuh? Ya jadi dari gue yang kaleng-kaleng ini ya psikologi. Kaleng-kaleng bosku. Jadi kalau misalkan orang overthinking itu mungkin itu suatu yang banyak orang alami lah, itu suatu yang wajar. Cuman kalau misalkan kita terus berkutat di situ, itu yang seharusnya nggak dilakuin gitu sama orang-orang. Karena biasanya kalau dari gue biasanya kalau ada masalah mungkin gue juga overthinking gitu. Ya, terus pasti. Gue juga bakal thinking ke solusinya, gimana nih caranya gue buat plan A, plan B, plan C, biar gue gak overthinkingin lagi nih masalah gitu. Karena gue punya plan A sampai plan Z gitu istilahnya. Jadi ya lu bagus lah berpikir, karena dengan lu berpikir kan lu memikirkan apa resikonya, dampak dan lain-lain. Tapi kalau cuma mikir doang tanpa ada aksi, apalah artinya? Iya. Ini bisa gila juga overthinking. Bisa gila ya, OVT. Oh ya, anak zaman now, OVT boy. Gini. Gue pernah baca di buku, gue lupa ya apa ya, Self Theories kalau nggak salah gitu. Atau mungkin You Are Overthinking. Overthinking ini tuh salah satu apa ya, penyebab utamanya tuh dari automatic thoughts yang kita punya. Automatic thoughts itu kan berarti ya pikiran secara alam bawah sadar kita. Nah, rata-rata orang-orang yang udah masuk ke quarter life crisis ini, automatic thoughts-nya tuh bakal berkonotasi selalu negatif. Tapi uniknya automatic thoughts ini, dia tuh ternyata bisa dikontrol. Oh, kayak lu pernah gak sih lu punya coach atau punya guru atau punya teman kayak, ayo lu harus mikir lu bisa, ya enggak? Iya, banyak ya. Iya, nah yang kayak gitu ternyata emang beneran berdampak sama kita. Kita secara gak langsung menanamkan automatic thoughts kita gitu. Kalau misalkan kita udah biasain, lu nggak bisa, lu lemah, lu ini A B C D segala macam yang konotasinya negatif, lu bakal berkutat di sana terus. Ada orang
ngobrol terus natep lu bisik-bisik gitu lu GR kayak wah ini orang pasti lagi ngejelekin gue lah. Padahal belakang lu. Iya, di belakang kita kan. Iya. Kayaknya belakang kita ada orang gila aja gitu-gitu kan gak tahu gue juga gimana. Nah biasanya kalau dari overthinking ini dampak selanjutnya bakal apa nih? Insecure. Iya, biasanya orang-orang insecure gitu kayak kenapa ya gue kayak gini, kayaknya gue gak bisa deh kesini. Biasanya kan quarter life crisis tuh mungkin kalau di umur segitu ada tentang kerjaan, betul, cintaan, mungkin di sekolah. Kayaknya gue nggak bisa deh masuk ke perguruan tinggi ini. Kayaknya gue nggak bisa deh ngerjain ini. Kayaknya gue nggak bisa deh sama orang ini. Iya, dia ngerasa nggak bisa gitu semuanya. Iya, kayak ngerasa dirinya tuh yang paling terpuruk ya nggak sih? Padahal sebenarnya gimana ya? Quarter life crisis ini juga kan bisa muncul di mana keadaan hidup kita tuh lagi baik-baik aja. Iya, lagi di stable aja. Iya, stable aja. Cuma karena emang mungkin kayak kitanya lagi krisis jati diri, memikirkan tentang masa lalu kita, jadi ya gitu. Iya, dan hidup kita juga nggak ada progres gitu. Jadi kita bisa masuk di quarter life crisis ini karena kok gue diem aja gini, hidup gue stuck, gak maju, gak berkembang. Biasanya karena ngerasa stuck hidup kita, gak ada progres, walaupun hidup kita stable ya. Berarti kita nggak bakal mungkin bisa overthinking atau memasuki tahap quarter life crisis ini insecure kalau misalkan kita gak mandang orang lain. Betul, ya pasti ada lingkungan dong. Itulah. Mulai tuh kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kayak misalkan lu kuliah, IP lu anggap aja di 3,5 terus ada temen lu cerita, "Wih, IP gua 4." Lu bakal kayak gue kurangnya di mana ya? Gue cuma 3,5 ya. Padahal kalau misalkan ngelihat teman-teman lu yang lain itu kayak ada yang cuma 2, sekian, ada yang 3 gitu. Sebenarnya di segitu lu udah bagus gitu. Bisa jangan spill IPK gue gak? Ya, sorry. Oke, ya benar banget. Setuju. Kenapa sih kita selalu banding-bandingin diri kita sama orang lain Dan? Mungkin karena kita nggak percaya diri gitu sama diri kita dan biasanya kita lebih ke kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur karena nggak apa yang selalu kita lihat orang lain punya gitu. Itu tuh jadi yang terbaik gitu. Iya, semua orang punya jalannya masing-masing gitu. Semua orang punya kapabilitasnya tersendiri. Betul. Siapa tahu IPK gue yang tadi 3,5, IPK lu 4, lu nyontek. Betul, nggak ada yang tahu itu. Iya, padahal gue juga nyontek, kok sama ya? Iya, memang nggak bisa aja, nggak tahu trik nyontek aja. Iya. Siapa tahu ya kan bidang gue ternyata ya di basket. Iya, mungkin ya bukan di akademik lah. Iya, berarti kita masuk ke kesimpulan nih. Kan tadi kita udah bahas quarter life crisis, overthinking, insecure atau dampak-dampaknya gitu. Menurut lu quarter life crisis ini wajar nggak sih? Iya, jelas itu hal yang wajar dan hal yang normal karena quarter life crisis ini salah satu step menuju kedewasaan. Semuanya pasti ngerasain gitu quarter life crisis. Karena ya kalau gak ngerasain ya gak akan ada orang yang dewasa. Ya bertambah tua pasti bertambah dewasa belum tentu. Siapa tahu kalau misalkan quarter life crisis ini gak pernah kita lewatin, kita malah jadi kayak gak pernah mikirin kita harus ngapain ke depannya ya kan. Iya, betul. Kita malah jadi kayak apatis deh jatuhnya. Iya. Dan itu hal yang buruk juga. Walaupun sebenarnya overthinking yang tadi pun gak bisa kita benarkan, tapi mungkin itu adalah salah satu langkah kita untuk dewasa gitu. Iya, itu adalah salah satu caranya mungkin ya. Bahasan kita tentang quarter life crisis dan identifikasinya cukup sampai di sini aja kali ya. Iya kali ya, karena mungkin kita terbatasi. Betul banget. Tapi sebelum ya. itu, gue punya satu kalimat motivasi nih. Ingat, salah. Sorry. Blunder. Ingat, semua hal bisa lu perhatiin, tapi nggak semua hal bisa lu kontrol. Keren abis nih temen gue. Berarti lu cuma bisa ngontrol apa yang bisa lu kendaliin, emosi lu segala macem, tindakan lu nggak bakal bisa ngontrol orang lain mikir gimana, lu nggak bakal bisa ngontrol dampak ke sekitarnya kayak gimana. Mungkin lu bisa minimalisir, tapi lu nggak bakal bisa tahu akan hal itu gitu. Jadi buat kalian yang lagi memasuki masa quarter life crisis, tetap semangat. Semangat semuanya. Iya, ingat kata Kunto Aji. Yang kau takutkan lanjut akan terjadi. Itulah boy. Oke, di sini gue WB dan Edi Sokin. di Abnormal guys, pamit undur diri dan thank you semuanya. oke, bye bye.